Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di obrolan Marwa, Madrasah Ramadan Istimewa. Bersama saya Kesya Alia, dan sekarang saya ditemani oleh salah satu siswi MAN 1 Banyuwangi. Halo Kak. Halo. Oke, bisa perkenalkan diri Kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Fauzia. Aku dari kelas 12 LBCI. Oke, di sini kita mau obrolin seputar bulan Ramadan nih Kak. Menurut Kak Fauzianya sendiri, bulan Ramadan itu apa sih Kak? Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim. Nah, bulan di mana semua amal perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini juga menjadi bulan ampunan bagi siapapun yang meminta ampun atau tobat kepada Allah, ingin mengevaluasi diri dan ingin mempertingkatkan kualitas diri. Nah, di sini umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat amal soleh, khususnya ibadah-ibadah yang hanya hadir di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti berpuasa, sholat taraweh, tadarus, dan lain sebagainya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimanakah ya orang haid itu menghadapi bulan Ramadan ini? Jadi haid sendiri itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat, alami, dan dalam waktu tertentu. Nah, rentan haid itu biasanya itu 7-15 hari ya Kak ya. Terus itu Allah itu menjelaskan haid itu sebagai kotoran. Nah, maka dari itu dalam kitab takrib dijelaskan setidaknya ada 8 amalan yang dilarang untuk dilaksanakan oleh wanita haid nih Kak. Nah, apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada sholat, terus puasa, membaca Al-Quran, terus membawa dan memegang mushaf, terus memasuki masjid, ada terus tawaf, jima, dan bersenang-senang di sekitar organ reproduksi. Oke. Nah, dari sini tuh apa orang haid itu masih bisa produktif gitu Kak dalam beribadah? Masih bisa, masih bisa ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan berjuta-juta amal kebaikan atau amal-amal perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap hambanya. Nah, dari sini umat Islam itu tidak boleh untuk berpatok kepada satu amal saja, Kak. Misal aku udah puasa, ya udah ibadahku puasa aja. Misal aku sholat, ibadahku sholat aja, itu nggak boleh. Harus ada ibadah-ibadah lainnya. Nah, dari sini adalah amalan-amalan alternatif yang dilakukan untuk wanita haid supaya tetap produktif di bulan Ramadan. Nah, ngomongin soal amalan-amalan ibadah ini Kak, Ya. ada nggak sih amalan alternatif buat orang yang haid agar ibadahnya itu tetap produktif? Nah, pastinya ada ya Kak ya. Dikutip dari buku Berkah Ibadah untuk orang haid dan nifas, itu ada setidaknya ada 6 amalan yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk wanita haid. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berzikir. Nah, mungkin berzikir yang paling dianjurkan itu ada 2 sesuai hadis Rasulullah, yaitu zikir yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa itu Kak? Yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahul azim. Terus yang kedua itu bersedekah. Nah, bersedekah ini diutamakan kepada orang yang mau berbuka puasa. Jadi ada suatu hadis juga mengatakan bahwasannya ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya tuh sama dengan orang yang berpuasa tersebut gitu Kak. Terus yang ketiga itu ada menimba ilmu. Kan biasanya Ramadan tuh banyak orang yang mengadakan majelis-majelis gitu ya Kak. Kita bisa join di majelis-majelis tersebut, atau bisa juga dengan memperbanyak sholawat, karena amalan yang tidak pernah ditolak itu kan membaca sholawat atau membantu orang tua. Sebenarnya banyak sih Kak. Berarti amalan-amalan alternatif buat orang haid itu masih banyak lagi ya Kak? Banget, Oke. betul. Terus ada nggak sih perbedaan pahala buat orang yang sedang haid sama orang yang suci? Soalnya kan kalau haid itu kan kayak terhalang oleh kotoran gitu kan Kak? Iya. Terus aku itu kadang juga masih ragu gitu, apa orang haid ini masih bisa mendapat pahala gitu? Oke, sebenarnya itu masalah pahala diterima atau tidak, terus sedikit atau banyak, itu sebenarnya kan tergantung Allah ya. Tugas kita itu hanya husnudzan kepada Allah dan terus berikhtiar, beribadah apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu saya pernah mendengar kutipan dari Syekh Dr. Al-Muslih. Dia mengatakan bahwasannya derajat atau status orang yang haid sama orang yang nggak haid itu orang yang haid itu sama seperti orang yang sakit. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza maridal abdu aw safar
kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi intinya ketika ada seorang hamba yang sakit atau sedang melakukan safar, yaitu melakukan perjalanan jauh, maka yang dicatat pahalanya itu seperti ketika ia itu melakukan kebiasaan ketika dia bermukim atau sedang sehat gitu kan. Seperti itu Kak. Terus kalau pada malam bulan Ramadan itu kan ada satu malam yang sering dibilang itu kayak malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau Lailatul Qadar ya Kak. Iya. Terus apa orang haid itu masih bisa mendapatkan keistimewaan malam tersebut? Masih bisa dong Kak. Kan Allah itu gini Kak, Allah itu mempunyai sifat Rahman Rahim, Ya. dan Rahman Rahimnya itu diberikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu Muslim, entah itu non Muslim, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Nah, begitu juga dengan hubungannya dengan haid ini. Haid ini kan kodrat dari Allah. Allah yang ngasih wanita itu untuk haid. Nah, pasti Allah itu membuka ladang pahala bagi orang-orang yang mau beribadah kepadanya, termasuk si orang haid ini. Nah, sebenarnya peristiwa ini tuh pernah ditanyakan pada zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya dia itu juga pernah haid ketika hendak menyambut bulan malam Lailatul Qadar ini. Lantas si Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Nah, setelah itu Rasulullah menjawab, "Katakanlah, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna." Nah, dari sinilah doa tersebut kerap dibacakan dalam setiap bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil terakhir bulan Ramadan gitu. Ya berarti orang haid ini masih bisa mempunyai kesempatan. Ya, jadi orang haid itu bukan kesempatan untuk rebahan terus di kasur, enggak ya. Oke. Ada Terus amalan-amalan lain. ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Mungkin buat Kak Fauziahnya sendiri, apa ada motivasi buat meningkatin semangat beribadah itu biar semangat ibadahnya itu tetap produktif? Oke teman-teman semuanya, motivasi berdasarkan pengalaman aku sendiri itu sebenarnya ada 5 motivasi. Yang pertama itu mengatur diri kita sendiri. Kan aku sendiri itu pasti pernah lelah ya Kak, Iya. karena kayak manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Aku itu masih sekolah juga, masih dibarengi kegiatan yang lain-lain. Jadi ketika aku itu lelah, aku tuh selalu berbisik kepada diriku sendiri, Fauziah, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, seolah-olah Ramadan terakhir buat kamu. Nah, terus yang kedua itu ada niat untuk mensucikan amal. Terus yang ketiga itu Ramadan, menjadikan Ramadan itu sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Nah, yang keempat, ketika saya hendak beribadah, saya itu melihat fadilahnya, melihat keutamaannya, bukan lelah atau letihnya. Dan yang terakhir, itu fastabiqul khairat, yaitu mengejar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan dari aku, ketika kalian haid itu kan yang kotor tuh tubuh kalian, bukan hati kalian. Nah, jadi sebisa mungkin walaupun kalian itu ya udah diam-diam di rumah, kalau bisa tetap berzikir dan berdoa, karena ya amalan-amalan itu mungkin kita kan nggak tahu ya amalan yang mana mungkin kita bisa membantu kita di hari kiamat kelak. Terima kasih atas motivasinya Kak Fauziah, atas semua ilmu yang telah dibagikan oleh kami, dan juga terima kasih atas waktu yang telah disempatkan buat berbagi ilmu juga. Dan terima kasih buat kalian juga di sana. Jangan lupa ya untuk terus amalin ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Fauziah. Jangan lupa juga nantikan video-video selanjutnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.